Warung sate ini selalu ramai setiap malam. Tapi anehnya, saat dicek, tidak ada satupun pembeli di dalamnya. Yang terdengar hanya suara orang makan dari warung yang kosong. Dan semuanya berubah sejak Saka tahu dia membuka usaha di atas tanah yang seharusnya tidak diganggu. Di sebuah desa kecil yang pelen-pelen terasa kosong karena anak-anak mudanya memilih merantau ke kota, tinggallah seorang pria bernama Saka. Usianya sudah hampir kepala 3, tapi hidupnya masih terasa seperti berjalan di tempat. Kadang dia jadi kuli bangunan ikut proyek tetangga desa, kadang bantu panen di sawah orang, kadang juga disuruh mengantar barang pakai motor pinjaman. Apa saja dia kerjakan selama bisa membawa uang pulang, sekadar supaya dapur tetap mengepul dan perut tidak kosong. Rumah yang dia tempati pun hanya kontrakan kecil di ujung gang. Dindingnya papan yang sudah mulai lapuk, atapnya seng tua yang selalu berisik kalau hujan turun. Kalau siang panasnya terasa menyengat, kalau malam dinginnya menusuk sampai tulang. Tapi bagi Saka, itu sudah cukup. Yang penting ada tempat berteduh. Meski begitu, setiap malam setelah pulang kerja, Saka sering duduk di depan kontrakannya sambil memandang jalanan desa yang semakin sepi. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang mati lebih awal. Anak-anak muda jarang terlihat nongkrong lagi. Kebanyakan sudah pergi ke kota mencari kerja. Kadang dia menarik napas panjang sambil mengusap wajahnya. Yang lelah bukan capek kerja yang paling berat. Yang membuat pikirannya penuh justru bayangan masa depan yang terasa kosong. Sampai kapan dia harus hidup seperti ini? Pindah-pindah pekerjaan, penghasilan tidak menentu, hidup selalu papasan. Dalam hatinya, Saka cuma ingin hal sederhana. Dia ingin punya usaha kecil, warung mungkin, atau jualan makanan. Tidak perlu besar, yang penting stabil. Bisa makan cukup, bisa tidur tenang, tidak perlu pusing besok ada kerjaan atau tidak. Tapi modal dari mana? Tabungannya hampir tidak pernah bertahan. Lebih dari sebulan, selalu habis untuk kebutuhan mendadak. Motor rusak, orang tua sakit di kampung, atau sekadar kebutuhan sehari-hari yang tak bisa ditunda. Sampai akhirnya, kesempatan itu datang tanpa diduga suatu sore, ketika Saka sedang membantu memperbaiki pagar rumah warga. Seorang teman lamanya, Johnny, datang menghampiri. Mereka sudah lama tidak bertemu sejak Johnny pindah kerja ke desa sebelah. Obrolan mereka awalnya biasa saja, menanyakan kabar, kerjaan, dan kehidupan masing-masing. Sampai akhirnya Johnny berkata pelan, seolah baru teringat sesuatu. "Sa, kamu masih nyari tempat buat usaha nggak?" Saka langsung menoleh. Pertanyaan itu seperti memukul pikirannya yang memang sedang dipenuhi keinginan punya usaha sendiri. "Nyari sih, tapi ya gitu, nggak punya modal," jawab Saka sambil tertawa kecil. Johnny menggeleng. Ada tanah kosong di ujung desa, sudah lama nggak dipakai. Dulu mau dibuat kebun, tapi nggak jadi. Kalau mau dipakai buat usaha kecil, boleh, asal dijaga saja tempatnya. Saka mengernyit. Ujung desa berarti jauh dari keramaian, tapi gratis. Itu jarang terjadi. Serius bisa dipakai? Iya, daripada kosong. Siapa tahu bisa hidup lagi tempat itu. Tanpa banyak berpikir, Saka langsung setuju. Baginya, kesempatan seperti itu jarang datang 2 kali. Meski lokasinya jauh, dia berpikir, kalau makanannya enak, orang pasti datang. Beberapa hari berikutnya, Saka sibuk menyiapkan warung sederhana. Dia meminjam meja kayu bekas, memasang tenda seadanya, membeli arang dan alat bakar dari sisa tabungan yang dia kumpulkan. Spanduk sederhana bertuliskan Sate Madura Saka. Dia cat sendiri, dengan tangan agak gemetar, tapi penuh harapan. Lokasi warung itu memang terasa sunyi. Di sekelilingnya hanya ada kebun kosong dan beberapa pohon besar yang menjulang. Jalan menuju tempat itu juga gelap jika malam tiba. Tapi Saka berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh. Yang penting dia sudah mulai. Malam pertama buka, pembeli hampir tidak ada. Hanya 1-2 motor lewat, itu pun tidak berhenti. Angin malam bertiup dingin, membawa bau tanah basah yang anehnya terasa kuat, padahal kemarau sudah berlangsung lama. Saka sempat menunduk melihat tanah di sekitar warung. Permukaannya terlihat lembab, bahkan sedikit berlumpur di beberapa titik. Padahal hujan terakhir turun hampir 2 minggu lalu. Dia mengangkat bahu, mencoba tidak peduli. Mungkin tanahnya memang seperti itu.
pikirnya. Menjelang pukul 11 malam, saat Saka hampir memadamkan bara arang dan menutup warung, dia mendengar langkah pelan dari arah kebun gelap di samping warung. Langkah itu lambat, seperti orang tua yang berjalan hati-hati. Dari kegelapan, muncul seorang kakek dengan pakaian lurik kusam, rambutnya putih, wajahnya pucat, tapi matanya tajam seolah melihat langsung ke dalam diri orang yang ditatapnya. Saka sedikit terkejut karena tidak menyangka ada orang datang selarut itu. Kakek itu berhenti di depan warung. "Kulo nuwun, masih ada sate?" tanyanya pelan. Saka segera mengangguk, meski perasaan aneh merayap di dadanya. Tanpa banyak bicara, dia menyiapkan satu porsi sate. Kakek itu makan pelan, tidak bersuara sama sekali. Tidak memuji, tidak mengeluh, hanya dengan gerakan tenang, seolah waktu tidak berarti baginya. Setelah selesai, dia berdiri perlahan. "Enak, besok saya datang lagi." Saka hendak menjawab, tapi kakek itu sudah berjalan kembali ke arah kebun gelap. Aneh rasanya, karena dalam hitungan detik sosoknya seolah hilang ditelan kegelapan. Padahal jalan di sana lurus tanpa belokan. Saka mengerutkan dahi, tapi kemudian mengangkat bahu. Mungkin hanya perasaannya saja. Pelanggan tetap pelanggan. Dia tidak tahu bahwa kejadian malam itu adalah awal dari hal-hal jongjau. Lebih aneh, malam berikutnya, warungnya justru mendadak ramai. Padahal lokasinya jauh dari jalan utama. Entah bagaimana, orang-orang datang silih. Ada yang bilang dapat rekomendasi teman. Ada yang kebetulan lewat. Ada juga yang mengaku mencium aroma sate dari jauh. Penjualan melonjak. Sate selalu habis sebelum tengah malam. Saka bahkan sampai kewalahan melayani pembeli. Namun, keanehan kembali muncul beberapa malam kemudian. Suatu malam setelah warung tutup dan dia bersiap tidur di bangku panjang, Saka terbangun karena mendengar suara ramai di luar, suara orang makan, obrolan pelan, bunyi sendok dan piring beradu. Dia bangun kaget dan membuka tirai tenda warung kosong. Tidak ada siapa-siapa. Angin malam bertiup pelan, membuat plastik tenda berdesir. Kejadian itu tidak hanya Saka. Beberapa malam berikutnya, suara ramai itu kembali terdengar saat warung sudah tutup. Dan setiap pagi, Saka menemukan sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Di tanah belakang warung, tusuk-tusuk sate tertancap rapi seperti disusun seseorang. Padahal, dia selalu membuangnya ke tempat sampah. Belum lagi bau bunga Kamboja yang sering muncul tiba-tiba. Padahal, tidak ada pohon Kamboja di sekitar situ. Tanpa Saka sadari, warung sederhana yang dia bangun dengan harapan hidup baru, ternyata berdiri di tempat yang menyimpan cerita lama. Cerita yang belum benar-benar selesai. Warung sate milik Saka, yang awalnya sepi, kini berubah jadi perbincangan warga sekitar. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai tempat makan sate yang rasanya enak dan harganya bersahabat. Entah bagaimana kabarnya bisa cepat menyebar, padahal lokasinya tetap saja jauh dari jalan utama desa. Tapi hampir setiap malam, motor dan mobil silih berganti berhenti di depan warung. Penghasilannya naik drastis. Untuk pertama kalinya sejak bertahan-tahan bekerja serabutan, Saka bisa menyisihkan uang. Bahkan dia mulai menabung dengan harapan suatu hari bisa membuka warung lebih besar atau menyewa tempat yang lebih strategis. Hidupnya terasa mulai berubah. Namun, semakin ramai warung itu, semakin sering pula gangguan muncul. Awalnya gangguan itu masih terasa ringan, sekadar suara aneh, bau bunga yang datang tiba-tiba, atau perasaan seperti diperhatikan dari kejauhan. Tapi, lama-kelamaan, kejadian-kejadian itu semakin nyata. Suatu malam, setelah semua pembeli pulang, Saka memutuskan tidur di warung saja, karena tubuhnya sudah terlalu lelah untuk pulang ke kontrakan. Dia mematikan sebagian lampu, menyisakan satu lampu redup di sudut warung. Bara arang sudah mati, dan udara malam terasa dingin menusuk. Dia merebahkan tubuh di bangku kayu panjang, menutup mata, berharap bisa tidur nyenyak. Tidak lama kemudian, dia terbangun. Awalnya dia mengira hanya mimpi, tapi suara itu terlalu jelas. Suara orang ramai makan, tepat di belakangnya. Suara piring beradu pelan. Suara orang berbicara lirih, seperti pelanggan yang sedang bercakap santai. Bahkan terdengar suara seseorang memanggil, "Tambah satu porsi." Jantung Saka langsung berdebar keras. Dia bangkit duduk dengan nafas tercekat. Tubuhnya berkeringat, dingin. Perlahan dia menoleh ke arah meja-meja warung. Kosong.
Tidak ada siapa-siapa. Semua kursi kosong. Tidak ada motor terparkir di luar. Tidak ada suara langkah kaki pergi. Tapi anehnya, bau sate bakar sangat kuat memenuhi udara. Seolah baru saja ada puluhan tusuk sate dipanggang. Padahal arang sudah mati sejak lama. Saka berdiri, memeriksa keluar warung. Jalanan gelap dan sunyi. Angin hanya menggerakkan daun-daun kering di kebun sekitar. Sejak malam itu, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, dia selalu merasa ada yang memperhatikan. Seperti ada orang berdiri di sudut gelap, menatapnya. Tanpa suara, kadang dia merasa ada yang berjalan di belakang warung. Kadang terdengar suara langkah kaki pelan. Tapi setiap diperiksa, tidak ada siapapun. Gangguan itu membuatnya cepat marah dan mudah gelisah. Bahkan beberapa pelanggan mulai menyadari perubahan sikapnya. Sampai suatu malam, datang seorang pria tua ke warungnya. Rambutnya sudah memutih semua, kulitnya keriput, tapi sorot matanya masih tajam. Orang-orang desa mengenalnya sebagai Mbah Darmin, sesepuh yang dihormati karena pengetahuannya tentang sejarah desa. Mbah Darmin tidak langsung memesan makanan. Dia hanya duduk di bangku, memandangi sekitar warung cukup lama. Saka yang sedang membakar sate akhirnya bertanya, "Mbah, mau pesan apa?" Mbah Darmin tidak langsung menjawab. Dia malah menatap tanah di bawah kakinya, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, suaranya berat, "Saka, kamu tahu nggak, dulu tempat ini apa?" Saka menggeleng. Selama ini dia mengira itu hanya lahan kosong tak terpakai. Mbah Darmin menarik napas panjang. Ini dulu pemakaman warga desa, sudah lama sekali. Waktu desa diperluas, makam dipindahkan ke tempat baru, tapi tidak semuanya berhasil dipindah. Banyak yang tertinggal. Lama-lama tempat ini dilupakan. Tubuh Saka langsung terasa dingin. Semua kejadian aneh yang dia alami seakan menemukan jawaban. Tanah lembab saat kemarau, bau Kamboja yang sering muncul, suara orang makan di warung kosong, tusuk sate tertancap rapi di belakang warung. Semua terasa masuk akal. Namun alih-alih merasa takut, yang muncul justru rasa kesal. Dia sudah mulai menikmati hasil usaha ini. Untuk pertama kalinya hidupnya terasa stabil. Dia tidak ingin kehilangan semua itu hanya karena cerita masa lalu. Lagi pula, pikirnya, makam itu sudah dipindahkan. Tempat ini sekarang kosong. Setelah Mbah Darmin pulang, pikiran Saka malah semakin panas. Dia merasa seperti ditikatok-kuti. Malam berikutnya, dia sengaja memasang lampu lebih terang dari biasanya. Bahkan dia meminjam speaker dari temannya dan memutar musik keras supaya suasana tidak terasa sunyi. Saat warung hampir tutup, dia berdiri di tengah warung dan berkata lantang, seolah berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. "Kalau mau ganggu, ganggu aja. Ini tempat usaha sekarang." Piuk, kuburan lagi. Angin malam tiba-tiba berhenti, hening. Lalu, sesuatu mulai terasa aneh. Daging sate mentah yang baru saja dia keluarkan dari kulkas mendadak mengeluarkan bau busuk. Padahal daging itu baru dibeli sore tadi. Saka membuka kantong plastiknya. Warna daging berubah pucat keabu-abuan, berlendir, dan baunya menyengat. Dia kaget bukan main. Dia mencoba menyalakan kembali arang untuk memasak stok yang lain. Tapi bara api tiba-tiba padam sendiri berkali-kali, seolah disiram air tak terlihat. Rasa kesal mulai berubah jadi takut ketika warung akhirnya benar-benar kosong dan Saka duduk sendirian. Suasana menjadi terlalu sunyi lalu terdengar. Suara itu, suara ketukan pelan. Saka mengangkat kepala. Bukan dari luar, bukan dari dinding. Suara itu datang dari bawah meja tempat dia duduk, tepat dari bawah tanah. Darahnya seperti berhenti mengalir. Tubuhnya kokoh, ketukan itu seperti seseorang meminta dibukakan pintu. Perlahan, Saka berdiri. Lututnya gemetar. Dia menatap lantai tanah di bawah meja, seolah berharap suara itu berhenti. Tapi ketukan itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Saka mundur beberapa langkah. Tenggorokannya kering, nafasnya tercekat. Tiba-tiba angin dingin berhembus melewati warung. Lampu bergoyang pelan. Dan dari arah kebun gelap, muncul sosok yang sudah pernah dia lihat sebelumnya. Kakek berpakaian lurik itu berjalan pelan mendekat, langkahnya tetap tenang. Wajahnya pucat, namun kali ini ekspresinya keras.
Tidak ada senyum sama sekali. Saka tak mampu bergerak. Kakek itu berhenti beberapa langkah di depannya, menatapnya lama. Tatapannya bukan marah, tapi seperti seseorang yang kecewa. Suara kakek itu pelan, tapi terasa berat menusuk. Jangan hidup di atas lupa, nak. Kalimat itu terasa sederhana, tapi membuat dada Saka sesak. Seolah ada sesuatu yang menekan pikirannya. Saka ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Tidak ada suara keluar. Beberapa detik kemudian, kakek itu berbalik dan berjalan pelan menuju gelapnya kebun. Tubuhnya semakin samar, lalu hilang begitu saja. Seakan tidak pernah ada. Suasana kembali sunyi. Tapi sejak malam itu, Saka tidak pernah merasa tenang lagi. Setiap malam, dia merasa ada yang menunggu sesuatu darinya. Ketukan dari bawah tanah kadang masih terdengar samar. Bau Kamboja sering muncul tanpa sebab, dan yang paling membuatnya gelisah, pelanggan justru semakin ramai. Rezekinya meningkat, tapi hatinya tidak pernah lagi terasa ringan. Dia mulai menyadari bahwa masalah ini bukan sekadar gangguan biasa, dan tanpa dia sadari, ujian terbesar dalam hidupnya belum benar-benar dimulai. Beberapa hari setelah kejadian ketukan dari bawah tanah dan kemunculan kembali kakek berpakaian lurik itu, kehidupan Saka di warung terasa berjalan aneh. Di satu sisi, pembeli tetap datang, uang tetap masuk, tapi di sisi lain, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam terasa panjang, seolah ada sesuatu yang menunggu keputusan darinya. Dan di tengah kegelisahan itu, datanglah seseorang yang justru membawa godaan terbesar dalam hidupnya. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan warung. Hanap mencolok dibanding kendaraan warga sekitar yang kebanyakan motor tua atau pikap sederhana. Dari mobil itu turun seorang pria berperut buncit, mengenakan kemeja rapi dengan cincin besar di jarinya. Pria itu tersenyum lebar, tapi senyumnya terasa licin. "Ini warung Saka, ya?" tanyanya santai. Saka mengangguk. Dia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Pria itu langsung duduk tanpa menunggu dipersilakan. "Saya Pak Manto." Nama itu cukup dikenal di desa. Banyak orang bilang dia calo proyek besar. Pintar cari celah, pintar baikara, dan selalu muncul di tempat yang akan dibangun sesuatu. Saka mulai merasa percakapan ini bukan sekadar makan sate biasa. Pak Manto memesan 1 porsi sate, lalu mulai berbicara sambil makan. "Tempat ini sebentar lagi bakal berubah besar, Sa." Saka mengerutkan dahi. "Berubah bagaimana, Pak?" Pak Manto tersenyum tipis. "Ada proyek gudang besar mau dibangun di sini. Tanah ujung desa ini bakal diratakan semua." Saka menoleh pelan ke sekeliling warungnya. "Diratakan semua?" Pak Manto melanjutkan dengan nada santai, seolah membicarakan hal biasa, termasuk bekas makam itu. Kalimat itu membuat perut Saka terasa dingin. Pak Manto tampak tidak peduli. Baginya, itu hanya tanah kosong. Dia lalu mencondongkan tubuh sedikit. "Tenang saja, kamu gak akan dirugikan, justru diuntungkan." Pak Manto menyebut angka uangnya membuat kepala Saka terasa berdengung. Uang sebanyak itu bahkan belum pernah dia bayangkan bisa dimilikinya. Dengan uang itu, dia bisa membuka restoran besar di kota, bisa beli rumah, bisa hidup nyaman tanpa takut besok tidak punya pekerjaan. Saka hanya perlu memindahkan warungnya dan tidak ikut campur saat lahan itu dibersihkan. Sesederhana itu. Sejak pertemuan itu, pikiran Saka tidak pernah berhenti berputar. Saat melayani pembeli, saat membakar sate, bahkan saat mencoba tidur, bayangan uang itu terus muncul. Uang yang bisa mengubah hidupnya. Tapi setiap kali pikirannya hampir mantap menerima tawaran itu, gangguan kembali datang. Malam itu, setelah warung tutup, suara ketukan kembali terdengar. Suara itu datang dari bawah tanah, sama seperti sebelumnya, lebih pelan, tapi terasa lebih dekat. Saka duduk diam, menatap lantai tanah. Tubuhnya merinding, dan seperti sebelumnya, bau bunga Kamboja tiba-tiba memenuhi udara. Bau itu tidak menyengat, justru lembut, tapi membuat suasana terasa sendu, seperti bau yang biasa ada di pemakaman. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Setiap kali dia mencoba membayangkan menerima uang proyek itu, bau Kamboja muncul lagi, ketukan terdengar lagi, seolah ada yang menunggu jawabannya. Tidurnya semakin gelisah. Wajah kakek lurik itu terus terbayang, kalimatnya terus terngiang.
Jangan hidup di atas lupa. Selama ini, Saka hanya memikirkan hidupnya sendiri. Tentang keluar dari kemiskinan. Tentang kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali. Tapi kini, pikirannya mulai bertanya hal lain. Bagaimana dengan orang-orang yang dulu dimakamkan di sini? Bagaimana jika keluarganya bahkan tidak tahu makam mereka akan diratakan begitu saja? Apakah rezeki sebesar itu layak diterima kalau harus mengorbankan martabat orang-orang yang sudah tiada? Pertanyaan itu terus mengganggunya. Sampai akhirnya, setelah beberapa malam hampir tidak tidur, Saka membuat keputusan. Keesokan harinya, Pak Manto kembali datang, menunggu jawabannya. Dengan wajah santai, Pak Manto bertanya, "Jadi, gimana? Kesempatan bagus, Sa. Jangan sampai nyesel." Saka menarik napas panjang. Dadanya terasa berat, tapi suaranya tegas. "Saya nggak bisa, Pak. Saya menolak." Pak Manto terdiam beberapa detik, seolah tidak percaya. "Kamu sadar nggak? Ini uang besar." Saka mengangguk pelan. "Tahu, tapi saya nggak mau usaha saya berdiri di atas tempat orang-orang yang sudah meninggal, terus diratakan begitu saja." Wajah Pak Manto berubah kesal. "Kamu pikir orang lain peduli? Kalau kamu nolak, tetap bakal digusur nanti." Saka menelan ludah, tapi tetap menjawab, "Setidaknya bukan karena saya." Percakapan itu berakhir tidak menyenangkan. Pak Manto pergi dengan wajah dingin. Tapi anehnya, setelah itu dada Saka justru terasa lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Saka mulai memindahkan warungnya beberapa meter dari lokasi semula, menjauh dari area yang diduga bekas makam. Warga desa yang mendengar ceritanya mulai ikut membantu. Mbah Darmin ikut turun tangan. Dengan pelan dan penuh hormat, mereka membersihkan area itu. Rumput liar dipotong, tanah dirapikan, lalu dipasang pagar bambu sederhana sebagai penanda. Beberapa batu nisan lama yang masih ditemukan disusun kembali dengan layak. Kemudian, warga mengadakan doa bersama di tempat itu. Tidak besar, hanya sederhana, tapi penuh rasa hormat. Malam setelah kegiatan itu selesai, sesuatu terasa berbeda. Warung tetap buka seperti biasa, pembeli tetap datang, meski tidak seramai sebelumnya, tapi suasananya terasa lebih tenang. Yang paling terasa, gangguan itu berhenti. Tidak ada lagi suara orang makan di warung kosong. Tidak ada lagi ketukan dari bawah tanah. Bau Kamboja tidak lagi muncul tiba-tiba. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Saka bisa tidur nyenyak. Beberapa minggu berlalu, warungnya tetap berjalan. Penghasilannya tidak sebesar saat warung viral dulu, tapi cukup, bahkan terasa lebih berkah. Suatu malam, saat dia hampir menutup warung, langkah pelan terdengar dari arah kebun. Saka menoleh. Kakek berpakaian lurik itu muncul lagi. Namun kali ini, wajahnya berbeda. Tidak pucat, tidak tegang, justru terlihat damai. Kakek itu berhenti di depan warung, menatap Saka dengan senyum tipis. Rezeki itu bukan soal banyaknya, tapi berkahnya. Suara itu lembut, tidak lagi seperti peringatan, tapi seperti restu. Saka ingin bertanya siapa sebenarnya dia, tapi kata-kata itu sudah cukup menjawab semuanya. Kakek itu lalu berjalan perlahan menuju gelapnya malam. Tubed semakin samar lalu hilang tanpa jejak, dan sejak malam itu, dia tidak pernah muncul lagi. Kini, orang-orang desa sering bercerita bahwa warung Saka tetap berdiri, bukan hanya karena sate yang enak, tapi karena pemiliknya memilih menghormati tempat itu daripada mencari keuntungan instan. Saka sendiri tidak pernah merasa menjadi orang hebat. Dia hanya merasa akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini dia cari. Karena pada akhirnya, hidup bukan cuma soal uang atau usaha yang besar. Ada hal yang lebih tinggi nilainya. Adab lebih tinggi daripada rezeki. Dan Saka belajar, tidak, tempat kosong benar-benar kosong. Kadang, yang tidak terlihat justru sedang menunggu dihargai.